Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Rizky Pratama dari Fakultas Ekonomi Manajemen semester 6 kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Produk, Kualitas Produk, dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan di Mall Keraton Ponorogo. Jadi studi kasus yang saya teliti ini mengenai Mall Keraton Ponorogo. Seperti yang tertera di samping ini adalah foto Mall Keraton Ponorogo seperti ini ya. Untuk yang selanjutnya, pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk latar belakangnya sendiri, ini adalah Mall Keraton Ponorogo adalah pusat perbelanjaan modern yang ada di Ponorogo. Mall Keraton ini terletak di samping Popper, lebih tepatnya di baratnya Popper, Jalan Jenderal Sudirman, Krajan, Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Mall ini buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 10 malam untuk setiap harinya. Keraton ini menyediakan berbagai kebutuhan seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain. Lokasi mall ini sangat strategis karena terletak di pusat alun-alun. Namun saat ini pengunjung di Mall Keraton mulai menurun sangat drastis sekali. Berbeda dengan pas awal buka tahun-tahun yang lalu, itu sangat ramai sekali. Makanya saya melakukan penelitian ini, kenapa kok sekarang jadi menurun dan pelanggannya mulai sepi lagi. Padahal letaknya juga sangat strategis, berada di pusat alun-alun. Sebagian besar pengunjung beralih ke tempat yang lain. Jika hal tersebut terus berlangsung, hal ini akan berdampak kurang baik untuk perusahaan, dan lama-lama perusahaan akan mengalami gulung tikar atau bangkrut. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyediakan keberagaman produk, kualitas pelayanannya juga harus bagus. Dengan adanya keberagaman produk dan kualitas produk akan menimbulkan minat beli konsumen tersebut. Dan jika kualitas pelayanan yang ramah dan sopan, maka konsumen akan tertarik dan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan itu sendiri. Sehingga pelanggan yang puas dapat membeli secara berulang-ulang, terus-menerus, dan apabila kepuasan pelanggan dapat tercapai, dan diharapkan akan menimbulkan loyalitas pelanggan tadi. Jadi akan membeli ke situ lagi karena pelanggan tersebut merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Mall Keraton Ponorogo, dan produk-produknya juga berkualitas. Ya, seperti itulah. Untuk selanjutnya, yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian meliputi lokasi, materi, dan metode penelitian. Next, untuk selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah keberagaman produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Ya, sangat berpengaruh sekali ya. Untuk jika keberagaman produknya juga sangat banyak, sangat bervariasi, itu akan menimbulkan loyalitas pelanggan juga. Untuk yang selanjutnya, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Kualitas produk juga sangat berpengaruh sekali. Jika kualitasnya baik, bagus, maka pelanggan akan membeli atau mengunjungi tempat tersebut berkali-kali. Untuk yang selanjutnya, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Ini juga sangat berpengaruh sekali ya. Untuk kualitas pelayanan ini sendiri seharusnya ya harus sopan, ramah kepada konsumen. Jadi konsumen itu merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dan yang keempat, apakah keberagaman produk, kualitas produk, dan kualitas pelayanan berpengaruh
secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan, ya sangat berpengaruh sangat signifikan ya untuk tiga hal tadi, variabel tadi itu sangat berpengaruh sekali. Jika ketiga ini dilakukan dengan baik dan benar, maka pelanggan juga akan merasakan puas dan menimbulkan loyalitas pelanggan tadi. Untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh keberagaman produk, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk yang poin kedua, untuk mengetahui dan menganalisa keberagaman kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk yang ketiga, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu acuan atau masukan bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan strategi pemasaran untuk mendorong konsumen agar melakukan pembelian ulang atau loyalitas pelanggan, sehingga pelanggan terus mengalami peningkatan. Jadi ya biar pelanggan itu semakin hari semakin mengalami peningkatan, tidak mengalami penurunan dan akhirnya gulung tikar. Yang kedua yaitu bagi peneliti mendapatkan ilmu secara langsung dengan menghadapi kondisi nyata di lapangan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan. Ya, ini juga menambah pengalaman saya dan menambah pengetahuan serta wawasan saya menjadi lebih luas lagi. Dan ketiga, bagi peneliti selanjutnya, hasil riset diharapkan dapat berguna sebagai aturan peneliti untuk penelitian yang bersifat melanjutkan atau mengembangkan. Next, untuk yang selanjutnya, kerangka konsep penelitian. Untuk kerangkanya seperti ini. Untuk X1-nya keberagaman produk, kualitas produk, X2-nya itu, X3-nya kualitas pelayanan, dan variabel Y-nya loyalitas pelanggan. Jadi ketiga X ini akan sangat berpengaruh atau mempengaruhi loyalitas pelanggan. Untuk H1-nya diduga keberagaman produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk H2-nya diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Untuk H3 diduga kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Dan untuk yang terakhir H4-nya jadi untuk tiga variabel X ini sangat berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Next, untuk selanjutnya untuk metodologi penelitian, lokasi penelitiannya seperti ini. Mall Keraton Ponorogo terletak di selatan alun-alun Ponorogo, di Jalan Jenderal Sudirman, Kerajaan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ya, jadi di selatan alun-alun pas itu, di baratnya Popper menghadap ke utara. Sebenarnya sudah sangat strategis sekali di situ. Tapi entah kenapa konsumen lebih memilih tempat lain daripada di situ. Sekarang ini, kalau tahun-tahun lalu pas awal buka itu konsumennya sangat banyak sekali, dan sekarang mengalami penurunan. Itu entah, tidak tahu apakah dari segi kualitas produknya ataukah kualitas pelayanannya. Saya juga meneliti itu. Next, untuk selanjutnya ada metodologi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen di Mall Keraton Ponorogo mulai periode 2017 sampai 2020, sejumlah 10.611 orang. Ya, jadi selama 4 tahun ya, kurang lebih 4 tahun, 2017 sampai 2020. Untuk sampel penelitian sendiri, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden. Jadi yang membeli ke tempat itu selama
sebanyak 3 kali itu saya kira udah loyalitas pelanggan ya, udah dia udah merasa puas berbelanja di situ. Untuk data penelitiannya yaitu saya menggunakan data penelitian primer didapat dari menyebarkan kuesioner ke responden dan juga menggunakan metode observasi. Untuk data penelitian sekundernya dari media perantara yaitu penelitian terdahulu. Next. Untuk selanjutnya metode pengambilan data. Untuk metode pengumpulan data itu sendiri saya yang pertama menggunakan wawancara. Wawancara akan dilakukan melalui tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait seperti manajer di Mall Keraton Ponorogo itu sendiri, terus pegawai dan juga konsumen yang berbelanja di Mall Keraton Ponorogo. Yang selanjutnya kuesioner. Penyebaran kuesioner ini sendiri kepada konsumen yang berbelanja di Mall Keraton Ponorogo. Next, untuk selanjutnya metodologi analisis. Untuk analisisnya analisis kuantitatif. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas. Jadi uji validasi digunakan untuk mengukur suatu instrumen penelitian tentang valid atau tidaknya instrumen tersebut, tentang ya sah atau tidaknya. Untuk yang kedua uji reliabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk yang selanjutnya ada statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu digunakan untuk memberikan deskripsi suatu daya yang dilihat dari rata-rata, standar, deviasi, modus, dan maksimum minimum. Untuk selanjutnya ada analisis regresi. Jadi analisis regresi ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel independen. Ya, seperti itu rumusnya. Dan untuk yang selanjutnya ada alat analisis data. Yang pertama uji signifikan simultan atau uji statistik F. Jadi uji F ini yaitu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu yang tadi, yang pertama keberagaman produk, X2-nya kualitas produk, X3-nya kualitas pelayanan, dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan. Untuk yang poin B, koefisiensi determinasi. Koefisiensi determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Dan sudah selesai. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.